Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali kita lanjutkan lagi pembahasan soal berikutnya. Sekarang nomor 31. Perhatikan gambar model percobaan tentang cara kerja paru-paru berikut. Ya, di sini ada botol, kemudian di dalamnya itu ada balon yang warna pink, kemudian di bawahnya itu ada lembaran plastik atau biasanya sih terbuat dari karet gitu. Jadi karet ini bisa ditarik ke bawah. Jadi yang warna coklat ini bisa ditarik ke bawah. Ya. Nah, pertanyaannya, pada gambar model paru-paru tersebut, lembaran plastik berperan sebagai diafragma dan balon berperan sebagai paru-paru. Berdasarkan gambar tersebut, paru-paru akan mengembang jika paru-paru mengembang jika udara di dalam paru-paru ini kan rendah. Jadi nanti karena udara dalam paru-paru itu rendah, udaranya masuk. Nah, agar tekanan pada paru-paru itu rendah, maka lembaran plastik ini harus ditarik ke bawah. Jadi jawabannya adalah A. Diafragma bergerak ke bawah sehingga tekanan udara dalam paru-paru rendah dan udara masuk. Nomor 32, reagen untuk menguji adanya kandungan karbohidrat dan protein adalah titik-titik. Nah, karbohidrat itu bisa diuji dengan Lugol, kemudian protein itu bisa diuji dengan Biuret. Berarti jawabannya adalah A. Oke. Nah, dari jenis-jenis makanan ini yang mengandung karbohidrat itu adalah roti, kentang, nasi ya. Pada saat ditetesi Lugol, maka makanan tadi akan berubah menjadi biru tua. Yaitu artinya makanan itu terdapat karbohidrat. Kemudian yang mengandung protein adalah tahu, telur. Nah, tahu dikasih biuret, kemudian berubah menjadi ungu. Itu artinya dia mengandung protein. Oke, lanjut soal berikutnya. Nomor 33, perhatikan gambar berikut. Ciri-ciri organ yang benar berdasarkan petunjuk gambar di atas adalah titik-titik. Jadi ini adalah gambar sebuah jantung, kemudian ini adalah pembuluh darah. Ya. Darah yang keluar dari jantung itu mempunyai tekanan yang tinggi. Nah, agar pembuluh darah tidak pecah, biasanya kan pembuluh darah itu tebal. Ya, jadi yang keluar dari jantung itu biasanya pembuluh darahnya itu tebal. Ya, di sini yang keluar dari jantung itu kan nomor 3, 4, kemudian 6 ya. Nah, yang keluar dari jantung ini banyak mengandung oksigen. Kemudian yang masuk dari jantung atau masuk ke jantung itu banyak mengandung karbon dioksida ya. Oke, kita cek satu-satu. Yang A, berdinding tebal. Nomor 2, berdinding tebal. Nah, ini karena nomor 2 ini keluar dari jantung, jadi tekanannya tinggi, jadi logikanya pembuluh darahnya berdinding tebal. Berarti A ini benar. Kemudian banyak mengandung oksigen, yang 3 banyak mengandung oksigen. Nah, karena ini keluar dari jantung ke sini, berarti banyak mengandung oksigen, benar. Kemudian 5, 5. Nah, ini 5. Banyak mengandung karbon dioksida. Ya, benar, karena ini baru keluar dari jaringan. Kemudian 4, tekanannya kuat. Ya, karena keluar dari jantung berarti tekanannya kuat. Berarti jawabannya adalah A. Nomor 34, perhatikan gambar nefron di bawah ini. Proses reabsorpsi dan augmentasi terjadi pada bagian bernomor titik-titik. Jadi nefron itu adalah bagian dari ginjal yang fungsinya untuk proses penyaringan darah. Nah, di sini ada bagian-bagian nefron yang nomor 1. Nah, nomor 1 ini adalah tubulus contractus proximal, kemudian nomor 2 ini
glomerulus, kemudian ini tubulus contractus distal, kemudian ini adalah tubulus collectivus. Reabsorpsi itu terjadi pada tubulus contractus proximal. Dan augmentasi itu pada tubulus distal 3. Berarti 1 dan 3B. Berdasarkan gambar tersebut, masa menstruasi berlangsung pada hari ke. Nah, menstruasi itu adalah proses peluruhan dinding rahim atau endometrium. Nah, kalau kita lihat gambar, maka proses peluruhan itu adalah dari hari ke-1 sampai hari ke-7, jadi turun. Ini artinya dia meluruh atau dindingnya itu menjadi tipis. Berarti jawabannya adalah A. Bagian yang memiliki fungsi untuk fotosintesis dan keluarnya udara berturut-turut adalah proses fotosintesis itu terjadi pada jaringan palisade atau jaringan tiang. Yang ya, ini disebut jaringan palisade. Kemudian R ini jaringan bunga karang atau jaringan spon. Kemudian S itu adalah stomata, fungsinya untuk tempat keluar masuknya udara. Berarti jawabannya adalah fotosintesis itu Q, kemudian S untuk keluarnya udara, berarti B. Nomor 37. Berdasarkan fakta tersebut, organisme yang mampu mempertahankan diri sehingga dapat melanjutkan kehidupannya adalah, oke, kita cek satu-satu. Tubuh binatang landak berduri. Nah, ini duri ini digunakan untuk melindungi tubuhnya, berarti ini ya. Sekelompok belalang coklat di padang rumput hijau. Nah, karena belalangnya warnanya coklat dan rumputnya hijau, berarti belalang ini akan terlihat jelas oleh predatornya, sehingga ini bisa mengancam keselamatan belalang. Berarti nomor 2 ini bukan. Katak berada dalam liang tanah sejuk dan redup. Iya. Kemudian tumbuhan tertentu menggugurkan daunnya pada musim kemarau. Nah, ini bentuk adaptasi fisiologi ya, biasanya pada tanaman jati. Karena untuk mengurangi penguapan. Berarti jawabannya adalah 1, 3, dan 4. C. Perhatikan gambar berikut. Hidun melakukan percobaan fotosintesis yang menggunakan 2 rangkaian Ingenhousz. Hindun memasukkan sebatang kapur ke dalam rangkaian B. Setelah beberapa menit melakukan pengamatan, Hindun memperoleh hasil sebagai berikut. Nah, fotosintesis itu dipengaruhi oleh yang pertama kadar CO2, yang kedua adalah cahaya, kemudian suhu. Nah, ketika Hindun memasukkan kapur ke dalam yang B, maka kapur ini bisa menghasilkan CO2 atau karbon dioksida yang dibutuhkan oleh fotosintesis. Berarti kemungkinan yang B ini akan menghasilkan oksigen yang lebih banyak daripada yang A. Nah, berarti jawabannya adalah D. Laju fotosintesis rangkaian B lebih cepat karena kadar CO2 meningkat. Nomor 39, seorang laki-laki hemofilia menikah dengan wanita normal. Berapa persentase kemungkinan memiliki keturunan anak laki-laki hemofilia? Jadi hemofilia ini adalah penyakit menurun yang ditandai dengan darahnya sukar membeku. Oke. Di sini wanita normal menikah dengan
laki-laki hemofilia. Laki-laki hemofilia itu mempunyai genotip XH kecil Y. Kemudian wanita normal itu mempunyai genotip XH besar sehingga kalau misalnya kita mau bikin persilangan, ini gametnya kan XH kecil Y, ini XH nanti ini ketemu ini jadi XH kemudian ini ketemu ini XH sama, atau sebenarnya kalau sama, gametnya sama, kita bisa tulis salah satu saja. Kemudian ini ketemu ini XHY, kemudian itu ketemu itu sama XHY. Nah, di sini tidak ada yang menderita penyakit hemofili. Jadi ini hanya carrier saja ya, ini carrier karena XH kecil XH besar. Jadi kalau misalnya dia terkena hemofili itu XH kecil atau XH kecil Y kalau misalnya pria. Jadi ini tidak ada yang terkena hemofili. Berarti jawabannya adalah A, 0%. Berikut ini beberapa bahan makanan yang difermentasi dengan menggunakan mikroorganisme dan produk-produknya. Hubungan yang benar antara mikroorganisme, bahan dasar, dan produknya adalah titik-titik. Oke, Lactobacillus bulgaricus, susu, kemudian yogurt. Oke, ini benar. Kemudian Aspergillus wentei, bahan dasarnya kedelai, produknya tempe. Nah, ini bukan, karena Aspergillus wentei ini untuk kecap. Rhizopus stoloniferus, bahan dasarnya kedelai, produknya kecap. Nah, ini salah. Jadi kalau Rhizopus itu tempe. Kemudian Streptococcus lactis, susu, mentega. Oke. Kemudian Aspergillus sp, susu, krim asam. Nah, ini bukan juga. Berarti jawabannya adalah 1 dan 4. B. Oke, kali ini penjelasan dari saya semoga bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.